Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya dan seharusnya malam ini sesuai jadwal tidak ada yang namanya kalimat tasyakur. Langsung diisi oleh taklim oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Al-Wali Dr. Andes Ki Haji Ahmad Hibzi Ahbaduddin Mu'alim Asmat. Namun tadi beliau menghubungi saya juga melalui perantara daripada putra beliau, perwakilan dari Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan, Ustaz Muhammad Asy-Syaukani, mengatakan bahwa keadaan beliau lagi dalam keadaan posisi kurang sehat sehingga tidak bisa kumpul bareng sama kita, ngaji bareng di sini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat beliau agar bisa terus membimbing kita di Majlis Ta'lim Al-Mu'izzatul Islamiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, sedikit mungkin hikmah yang bisa kita ambil daripada 100 harian daripada wafatnya orang tua kami, guru kami, pimpinan dari 3 majelis sekaligus. Beliau ini pengasuh Majlis Ta'lim Al-Mu'izzatul Islamiyah, juga pengasuh Majlis Ta'lim yang saya pegang, Majlis Ta'lim Sabilul Muhtadin, dan juga beliau pengasuh Majlis Ta'lim Hidayatul Thalibin. 3 majelis beliau asuh, almarhum asuh 3 majelis ini. Alhamdulillah Allah berikan semua daripada majelis-majelis yang beliau asuh ini keberkahan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada teman-teman daripada belajarnya ini. Saya tidak menyebut murid, tapi teman-teman belajar beliau, karena tentunya beliau akan juga mengambil pelajaran daripada kegiatan-kegiatan taklim beliaunya. Sedikit mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya dari perjalanan beliau. Satu hal lagi juga tak lupa tadi membaca kisah maulid kita, sahabat dari almarhum, kakak beradik sahabatnya Kiai Haji Munawir Asli, dan ini tadi pun adiknya daripada Kiai Munawir Asli yang membacakan maulid untuk beliau sebagai salam penghormatan untuk almarhum, yaitu Ustaz Haji Muhammad Irfan Asli. Bagaimana mungkin beliau ini belum lama tahu. Kalau Kiai Munawir mungkin udah dari 5 hari wafatnya beliau, udah tahu wafatnya almarhum. Cuman ini teman yang satu ini walaupun adik kakak baru ketemu tanggal 2 September kemarin. Itu pun ketemunya bukan di rumah, di Gang Kancil, acara akekahan. Kiai Munawir datang, Haji Irfan, Bang Haji Irfan datang juga. Di situ baru dikasih kabar bahwasanya almarhum September 25 Juni ke September, udah berapa bulan beliau belum tahu. Walaupun saya udah titip salam untuk Kiai Munawir untuk sampaikan kepada adiknya. Nah, ini wasilahnya beliau main ke Gang Kancil, dikasih tahu, dan malam ini dari tanggal 2 September dia udah janji insya Allah gue datang Rul, gue bacain maulid. Alhamdulillah beliau bisa hadir tadi tengah-tengah kita. Sedikit mungkin yang beliau ceritakan kepada saya mengenai almarhum yang baru saya tahu, bahwa kedekatan antara Kiai Munawir dan juga Ustaz Haji Irfan kepada almarhum dimulai manakala almarhum mengaji kepada orang tua beliau, yaitu Kiai Asli bin Haji Husin di tanah 80 Klender. Pelajaran yang dapat kita petik adalah yang saya tahu pun begitu, Al-Walid almarhum Al-Maghfurlah ini ketika mencari ilmu nggak mau sembarangan, beliau cari sampai ke sanadnya. Nah, beliau ngaji untuk kiroahnya beliau ini langsung ke Kiai Asli, karena Kiai Asli adalah ahli kiroah pada masanya saat itu, ahli gurah kalau sekarang untuk pernapasan, olah pernapasan, dan juga kiroah. Menurut penuturan dari Ustaz Haji Irfan, almarhum ngaji kepada Kiai Asli selama 10 tahun. Itu baru ngaji kiroah. Makanya mungkin gak heran kalau beliau mungkin punya suara dan punya pernapasan yang bagus, almarhum ini. Untuk taklim beliau ngaji kepada Kiai Haji Mu'alim Ro'i. Kiai Mu'alim Ro'i adalah tangan kanan daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Segaf, dan kita kenal dengan Al-Walid
As-Saghofah, pimpinan daripada As-Saghofah. Mungkin yang kita kenal ada Habib Ali Al-Afaf, Habib Alwi, Birrul Walidain, Zadul Muslim. Jadi orang tua saya mengaji pada Kiai Mualim Ro'i, yang mana beliau ini Kiai Mualim Ro'i adalah kaki tangan kanannya daripada Sayyidil Walid. Untuk ngaji ilmu hikmah pun beliau nggak sembarangan pula. Beliau ngaji kepada Kiai Tabrani bin Haji Nafi, daerah Bekasi, daerah Kaliabang. Ini salah satu rekan beliau juga. Saya juga mengalami itu manakala beliau berangkat malam Jumat jam 9, nanti pulang jam 3 malam. Karena belajarnya adalah belajar ilmu hikmah. Ya, kalau bahasa bilang sekarang, dia bisa ngobatin orang. Ya, ilmu hikmah, bacaan wiridan, doa-doa, itu pun saya mengalami, pasti izin berangkat tiap malam Jumat jam 9 sampai nanti balik lagi ke rumah jam 3. Berangkat jam 9 malam, selesai jam 3. Ini salah satu saksi hidup yang kebetulan juga nemenin beliau untuk ngaji di sana, yaitu Ustaz Sa'adah. Maka yang bisa kita ambil dari perjalanan almarhum al-maghfurlah ini adalah bahwa pentingnya kita ngaji dengan sanad. Kita ngaji ke siapa-siapanya itu penting, karena nanti akan menghasilkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Manakala kita ngajinya enggak dengan sanad, yang dimaksud dengan sanad adalah runtutannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, beliau ngaji kitab, mungkin salah satunya yang saya tahu karena saya sering ikut juga, itu ke Kiai Mualim Ro'i di Bukit Duri. Mualim Ro'i mengambil sanadnya dari Sayyidil Walid. Sayyidil Walid jangan pakai ditanya, udah ke atasnya, udah pasti dekat ke Rasulullah SAW. Karena wafatnya pun beliau, kita sama-sama maklum saat itu. Manakala beliau wafat, Sayyidil Walid dimakamkannya di Bogor. Tol dibuka untuk motor dan iring-iringan panjang, daerah Matraman, Bukit Duri penuh orang. Itu salah satu karomah daripada Sayyidil Walid. Maka ketika kita ngaji dengan Sayyidil Walid, sudah pasti dekat ke Rasulullah SAW. Juga tadi ngaji beliau kepada Kiai Asli, almarhum Kiai Asli bin Haji Husin, orang tua daripada Kiai Munawir Asli. Makanya beliau paham benar dari mulai Kiai Munawir Asli merintis, mungkin dari aliyah waktu itu hanya belajar qiraah bareng sama beliau, sampai sekarang mungkin menjadi dai kondang. Beliau paham betul tentang seluk-beluk daripada Kiai Munawir dan juga Ustaz Haji Irfan ini. Itu pun belajar qiraah nggak sembarangan kepada Kiai Asli, itu ahli qiraah pada masanya saat itu. Ini penting buat kita belajar dengan sanad, karena sanad menentukan nanti kita berada di mana. Manakala ketika di yaumil hisab kita minta syafaat Rasulullah, kita minta syafaat, datang-datang minta syafaat, tapi dari mana kita bisa ada tahta liwa'i Sayyidina Muhammad? Kalau kita baca di Tarawih ada apa tuh? Doanya tuh, wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'ir. Kita minta berada di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari kiamat. Artinya kita mendapatkan syafaat. Dapat dari mana kita syafaat? Manakala kita gak ngaji dengan guru-gurunya. Maka kalau kita ngaji mungkin di Majlis Talim Al-Mau'izatul Islamiyah, kita ngaji ada 4 guru. Ada Kiai Mualim Ro'i, ada Kiai Haji Ahmad Hifzillah Batuddin Mualim Asmat, Kiai Haji Hilmi Abdullah Azhari LC, satu lagi Kiai Haji Muhammad Husni Zaini Malik. Empat-empatnya guru di Al-Mau'izatul Islamiyah memiliki sanad yang bagus. Kiai Mualim Ro'i seperti yang saya jelaskan, di Ahmad Hifzillah ngaji mungkin dengan 2 sanad. Sanad yang pertama dengan Kiai Haji Muhajirin Amsar An-Nida Al-Islami, yang satu sanadnya adalah ke Pondok Pesantren Tembuireng ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maka tidak perlu ditanyakan lagi beberapa bagusnya sanad beliau. Kiai Haji Ahmad Hilmi Abdullah Azhari LC, alumni daripada Universitas di Madinah, dan juga ngaji di sini dengan Kiai Haji Muhajirin Amsar. Kiai Muhajirin Amsar ngaji dengan Syekh Yasin Al-Fadani yang di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani ngaji lagi dengan Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, pengarang Mukhtasar Jiddan. Maka sanad daripada Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan ke Syekh Yasin Al-Fadani dan Kiai Muhajirin Amsar itu sanad yang ke-23. Dekatnya ke Rasulullah. Betapa dekat 23 tuh. Kalau kita udah nggak tahu.
Nah makanya ketika kita duduk di Majelis Ta'lim Al-Mau'izatul Islamiyah dengan guru-guru yang penuh sanad yang bagus, mudah-mudahan mengantarkan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kelak nanti kita semuanya dipanggil guru kita. Walim Ro'i manggil kita, jamaah Majelis Ta'lim Al-Mau'izatul Islamiyah mana? Ayo, bareng sini. Kita berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Ya Haji Ahmad Hibzillah ngajak kita juga. Haji Ahmad Hilmi ngajak kita juga, Haji Husni ngajak kita juga, semuanya untuk berada di bawah bendera Rasulullah dari guru-gurunya beliau. Walaupun kita kagak ngerasain ngaji sama guru-gurunya beliau, setidaknya kita belajar dengan murid-muridnya. Dan mudah-mudahan juga kehadiran kita di sini memberikan ghirah, semangat bagi kita untuk terus mencari ilmu demi bekal kehidupan kita nanti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasanya manakala kita ngaji tanpa sanad, maka pentingnya sanad adalah supaya tata cara omongan kita terjaga, ilmu yang kita dapat terjaga. Karena degradasi moral pada saat ini adalah ngaji cuman satu dari YouTube, ngaji dari Facebook, YouTube dan lain sebagainya dan disebut dengan media sosial yang sanadnya kita belum tahu. Kalaupun kita ngaji mungkin dengerin YouTube Kiai Haji Mualim Ro'i mungkin bisa dapat. Kenapa? Karena Kiai Haji Mualim Ro'i datang juga ngaji di sini. Tapi mohon maaf, kita ngaji dengan ustadz-ustadz kondang yang kita gak pernah datangin ke sini, kita ikut ngaji, kita pakai. Maka yang dikhawatirkan adalah sanad kita nanti bagaimana. Bisakah mereka-mereka menolong kita nanti ketika kita butuh pertolongan di yaumil kiamah, di padang mahsyar, bisakah membantu kita? Maka melewat guru-guru yang ngaji yang ada di sini, tatap muka kita ngaji, insya Allah mereka-mereka inilah yang bakal mengantarkan kita nanti berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bisa istiqomah untuk terus kita mencari ilmu agama bekal untuk kehidupan kita selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.